Hari ini kita akan belajar tentang 15 fakta psikologi yang akan membuatmu tercengang. Mari kita mulai. 1. Pengaruh lingkungan. Lingkunganmu sangat mempengaruhi perilakumu. Misalnya kamu dan temanmu bertengkar beberapa hari yang lalu. Sekarang temanmu meminta maaf padamu. Kamu menganggap dirimu orang yang murah hati, sehingga kamu memilih untuk memaafkan dan melupakan. Namun pilihanmu tidak sepenuhnya di bawah kendalimu. Segala sesuatu dalam lingkunganmu, termasuk pemandangan, suara, dan bau, mempengaruhi tindakanmu dan keputusanmu, bahkan lebih dari kepribadianmu. Faktanya, kepribadianmu menjelaskan kurang dari 10% dari perilakumu. Jadi, sebelum kamu membuat kesimpulan tentang jenis orang yang kamu, lihatlah lingkunganmu. Karena dunia di sekitarmu mengendalikan hampir setiap keputusan yang kamu buat. 2. Pemberontakan tidak sadar. Bagaimana seseorang bereaksi ketika sesuatu buruk terjadi padanya? Kebanyakan orang merespons negativitas dengan lebih banyak negativitas. Misalnya jika seseorang mengambil sesuatu darimu seperti ponselmu atau waktumu yang bebas, kamu secara tidak sadar memberontak terhadap otoritas mereka. Segera setelah kamu kehilangan kebebasanmu, kamu menjadi lebih mungkin melanggar lebih banyak aturan di masa depan. Psikolog menyebut prinsip ini sebagai reaktansi, dan ini adalah salah satu dari kekuatan psikologis di balik berbagai fenomena sosial. Satu yang paling umum adalah psikologi terbalik. Ketika seseorang memberitahumu apa yang harus dilakukan, kamu lebih mungkin melakukan sebaliknya. Mengapa? Karena kamu memberontak terhadap otoritas mereka. Namun reaktansi tidak selalu negatif atau pemberontakan. Misalnya ketika orang memiliki lebih banyak kebebasan, mereka sering membuat pilihan yang lebih berpikir. Prinsip sosial yang sama tetapi terbalik. Ambil kebebasan dan orang membuat keputusan buruk. Berikan kebebasan kembali dan orang bangkit untuk menghadapinya. 3. Penilaian yang salah. Pada umumnya orang memiliki pemahaman yang buruk tentang psikologi mereka. Pada tahun 1977, peneliti meminta 2 kelompok orang untuk menonton film dan, ketika selesai, menilai film itu dari 10. Satu kelompok menonton film dalam keheningan, sementara kelompok lain terus-menerus diinterupsi oleh kebisingan yang keras dan menjengkelkan. Setelah film kedua, kelompok memberikan umpan balik mereka. Tentu saja, kelompok kedua tidak menyukai film itu lebih dari kelompok pertama. Namun peserta menyalahkan umpan balik buruk mereka pada film itu sendiri. Tidak satu peserta pun yang menyebutkan kebisingan di latar belakang. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Kita menciptakan segala jenis penjelasan untuk membeberkan dan memahami perilaku kita. Namun, penjelasan yang kita buat seringkali sangat salah. 4. Penalaran asing. Banyak orang kesulitan membuat keputusan secara logis dan tanpa emosi. Ketika kamu harus mengambil keputusan besar, emosimu mengambil alih kendali dari dirimu. Namun, mungkin bukan sepenuhnya kesalahanmu. Kamu mungkin kesulitan menahan emosi karena perasaan tersebut tertanam dalam bahasa yang kamu gunakan. Hal ini didukung oleh penelitian di Universitas Chicago. Peneliti menemukan bahwa mengganti bahasa yang seseorang gunakan dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan penalaran logis mereka. Sebagai contoh, penutur bahasa Inggris asli lebih cenderung mengalami bias kognitif saat berbicara dalam bahasa Inggris daripada berbicara dalam bahasa kedua seperti bahasa Spanyol atau Prancis. Jadi jika kamu perlu mengambil keputusan sulit, coba ambil keputusan tersebut dalam bahasa kedua. Kamu mungkin menemukan bahwa kamu berpikir lebih analitis tanpa menggunakan bahasa asli. 5. Aturan timbal balik. Bagaimana perasaanmu ketika seseorang melakukan kebaikan padamu? Kamu mungkin merasa dorongan tanpa sadar untuk membalas kebaikan tersebut. Hal ini disebut aturan timbal balik. Manusia diprogram secara psikologis untuk mengembalikan segala jenis hadiah yang mereka terima. Misalnya, jika seseorang meminjamkanmu uang, kamu akan membayarnya. Jika seseorang memberikanmu hadiah, kamu merasa terdorong untuk memberikan hadiah yang sebanding. Namun aturan yang sama juga berlaku untuk kerugian dan kerusakan. Jika seseorang memotongmu di jalan, kamu merasa dorongan tanpa sadar untuk membalas dendam. Tidak berarti kamu harus melakukannya, tetapi perasaan kuat tersebut dibagikan oleh hampir setiap manusia di planet ini. 6. Sarkasme intelektual. Apakah kamu orang yang sering menggunakan sarkasme? Sarkasme adalah cara komunikasi yang cukup rumit. Agar bisa menggunakan sarkasme, otakmu harus menguasai berbagai keterampilan kognitif yang kompleks seperti pemecahan masalah dan penalaran abstrak. Karena sarkasme adalah proses psikologis yang sangat rumit, itu sering menjadi tanda kecerdasan kognitif. Orang yang sering menggunakan sarkasme biasanya memiliki sifat intelektual lainnya seperti rasa ingin tahu dan kreativitas. Jika kamu seorang yang sering menggunakan sarkasme, tidak semua orang mungkin menghargai humormu.
Tetapi kemungkinan besar sarkasmemu telah membuatmu menjadi orang yang lebih cerdas. 7. Imajinasi universal. Coba bayangkan suatu objek dalam pikiranmu. Pilihlah sesuatu yang sederhana seperti cangkir dan bayangkan cangkir tersebut sebaik mungkin. Sekarang, mungkin setiap orang membayangkan objek yang sedikit berbeda. Namun ada satu hal yang kita semua miliki. Secara tidak sadar, otak kita membayangkan setiap objek dari perspektif yang sama. Psikolog menyebut ini perspektif kanonikal dan ini adalah titik pandang yang disukai oleh otakmu untuk hampir segala sesuatu. Alih-alih melihat langsung di atas atau langsung di bawah suatu objek, kita membayangkan objek tersebut diputar sedikit ke bawah, sehingga kita dapat melihat fitur-fitur paling mudah dikenali dari objek tersebut. Tidak ada yang berpikir tentang imajinasimu sebagai sifat manusia universal, tetapi preferensi seperti ini mengungkapkan seberapa banyak pikiran kita memiliki kesamaan. 8. Gen negativitas. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang selalu negatif? Negativitas berasal dari berbagai tempat psikologis. Beberapa orang tidak puas dengan pekerjaan mereka. Lainnya terjebak dalam hubungan yang buruk. Tapi untuk beberapa orang tertentu, negativitas tidak ada hubungannya dengan keadaan pikiran mereka. Sebuah studi pada tahun 2013 menemukan kecenderungan genetik yang tidak biasa terhadap pemikiran negatif. Peserta dalam studi ini diperlihatkan gambar pantai dan air terjun yang kebanyakan orang anggap damai atau menawan. Tapi orang-orang dengan kecenderungan negativitas memproses gambar-gambar damai ini sebagai hal yang berbahaya dan mengkhawatirkan. Bagi sebagian besar orang, negativitas dapat diatasi dengan kebiasaan positif dan perubahan sehat pada lingkungan kamu. Tapi jika kamu memiliki gen negativitas, suasana hati burukmu mungkin adalah bagian dari diri kamu. 9. Psikologi desain. Fungsional tertanam dalam kain kehidupan kita. Tempat apapun yang kamu kunjungi dan segala sesuatu yang kamu sentuh dirancang dengan otakmu dalam pikiran. Bentuk, ukuran, dan tekstur objek yang berbeda semuanya mengaktifkan perilaku intuitif yang memungkinkan otakmu berinteraksi secara tidak sadar dengan objek sehari-hari. Tombol, misalnya, dirancang untuk ditekan oleh jari manusia. Pegangan dirancang untuk dipegang dengan tangan kita. Ketika kamu menemukan objek-objek ini, otakmu segera mengenali fungsi perilaku mereka karena fungsi-fungsi tersebut diprogramkan ke otakmu selama bertahun-tahun pengalaman. 10. Dominasi otak. Pernahkah seseorang memanggilmu dominan otak kanan atau kiri? Otak terbagi menjadi dua hemisfer, kanan dan kiri, masing-masing mengendalikan berbagai proses kognitif. Otak kanan biasanya dikaitkan dengan pemikiran linear dan penalaran kuantitatif, sementara otak kiri dikaitkan dengan kreativitas dan kecerdasan emosional. Oleh karena itu, orang yang logis menganggap diri mereka dominan otak kanan, sementara orang yang artistik melihat diri mereka sebagai dominan otak kiri. Tapi kenyataannya, satu sisi otakmu tidak mendominasi yang lain. Kedua hemisfermu selalu bekerja secara bersamaan sehingga kamu dapat berpikir, mencipta, dan menavigasi dunia. Tidak peduli dengan karakteristik kepribadianmu, fakta sederhana adalah otakmu bekerja seperti milik orang lain. 11. Dilema tidur. Tidur adalah dasar untuk kesehatanmu, perkembanganmu, dan fungsi kognitifmu. Selain bernapas, makan, dan minum air, itu adalah salah satu hal yang paling penting yang kamu lakukan. Tapi jika tidur begitu penting untuk hidupmu, mengapa sulit tidur dengan benar? Banyak orang jatuh ke dalam dilema tidur. Suatu pagi, kamu bangun merasa lelah. Jadi kamu berkata pada diri sendiri, malam ini aku akan tidur 10 jam daripada 8, tapi ketika menyangkut tidur, lebih tidak selalu lebih baik. Tidur terlalu banyak sama berbahayanya dengan tidur terlalu sedikit. Jadi alih-alih menambah jam tidur, tujuannya adalah jumlah yang tepat. Dapatkan 8 jam setiap malam dan kamu akan merasa lebih segar dari sebelumnya. 12. Pertanyaan kreatif. Mengajukan pertanyaan merupakan kemampuan psikologi yang cukup langka. Kemampuan ini membutuhkan pikiran yang kreatif dan mampu berpikir di luar kotak serta membentuk hubungan antara informasi baru dengan cepat. Oleh karena itu, mengajukan pertanyaan bisa menjadi latihan yang kuat untuk otakmu. Dengan mengenali hal-hal yang tidak kamu ketahui, kamu tidak hanya belajar lebih banyak informasi, tetapi juga memperbaiki kemampuanmu untuk mengenali kesenjangan dalam pemahamanmu. Jadi, ajukanlah banyak pertanyaan karena orang-orang paling cerdas selalu melakukannya. 13. Persiapan menyakiti. Dalam kehidupan, kita belajar bahwa persiapan itu baik. Orang-orang yang siap lebih mungkin berhasil dan kebanyakan waktu itu benar. Tetapi ada hal seperti terlalu banyak mempersiapkan. Pada tahun 2016, sebuah penelitian menemukan bahwa membuat rencana cadangan sebenarnya merusak peluangmu untuk sukses. Mengapa? Karena kamu menganggap rencana aslimu akan gagal.
Bahkan jika kamu hanya memiliki keraguan kecil, keraguan itu bisa merusak kepercayaan dirimu dan membuat rencana aslimu gagal. 14. Batas waktu yang mendekat. Batas waktu adalah motivator psikologis yang kuat. Ketika waktu semakin terbatas, kamu bisa menggunakan batas waktu untuk mempercepat kinerja otakmu, memaksa kamu untuk gagal atau bangkit ke kesempatan. Tetapi beberapa batas waktu lebih efektif daripada yang lain. Bahasa batas waktu dapat mempengaruhi seberapa banyak motivasi yang terdengar. Bayangkan kamu memberitahukan seseorang, saya butuh presentasi ini dalam sebulan. Mereka merasa memiliki banyak waktu yang mengarah pada kemalasan dan penundaan. Namun jika kamu mengatakan, saya butuh presentasi ini dalam 30 hari, itu menciptakan tekanan yang signifikan. Waktu belum berubah, tetapi perbedaan dalam bahasa memperdaya otakmu untuk bekerja lebih keras. 15. Sukses emosional. Banyak orang melihat kecerdasan kognitif sebagai salah satu karakteristik kepribadian yang paling penting. Kecerdasan kognitif menggambarkan kemampuanmu untuk memecahkan masalah, menerapkan logika, dan mempelajari informasi yang semuanya adalah keterampilan yang kamu gunakan setiap hari. Tetapi di dunia kita, kecerdasan kognitif bukanlah prediktor sukses yang paling akurat. Sebaliknya, kebanyakan orang sukses mencetak skor yang luar biasa pada kecerdasan emosional yang merupakan kemampuanmu untuk memahami dan berempati dengan orang lain. Bahkan banyak orang yang paling sukses di dunia memiliki IQ yang cukup rata-rata. Pada akhirnya, bukan kecerdasan kognitif mereka yang membawa kesuksesan, tetapi pemahaman mereka yang kuat terhadap emosi manusia. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat lebih pintar, cek video kita yang lainnya.